Terima kasih para Eureka Woman Lovers sudah hadir di sini. Ada salah satu Eureka Woman host yang ada di Sydney, ada Era juga ikut. Thank you udah join. Ada my lovely client Mbak Lonita. Thank you udah join. Ada Tita, ada Christina dari komunitas. Thank you. Ada Ika. Thank you semua sudah mau hadir di sini, terus teman-teman dari komunitas dan juga yang baru gabung mungkin tahu dari acara loket.com, thank you sudah mau join. Malam ini kita akan bicara tentang toxic relationship online retreat yang day one, di mana kita akan bicara tentang bagaimana kita mengetahui bahwa pasangan kita atau kita berada di dalam suatu hubungan yang toksik. Sudah sama kita ada Mbak Mia Amalia, seorang life coach. Hai Mbak Mia, thank you banget nih udah bisa jadi pembicara di Eureka Woman Wow kali ini. Mbak Mia ini aku perkenalin dulu ya, mungkin kalau dari teman-teman komunitas juga udah ada yang tahu, tapi kalau yang belum tahu, Mbak Mia ini memang sibuk sekali. Saya masih hebat. Anaknya 4 soalnya, kalau nggak sibuk nggak kuliah mereka. Iya, benar. Anaknya 4, single mom. Dia pengarang buku Single Mom juga, benar ya Mbak ya? Pengarang buku Single Mom. Terus dia juga penulis skenario film. Di sela-sela kesibukannya juga termasuk dia network marketer dan sekarang memang mengembangkan minatnya jadi life coach. Jadi banyak nih yang secara by nature banyak yang pengen curhat sama Mbak Mia. Hebat deh. Dan dia bisa dengan kalem gitu ya menanggapi semua keluhan-keluhan itu. Itu yang saya pengen tahu sebenarnya resepnya. Cuman mungkin ini nanti kita bincang-bincang ya di day 3 kita ada sharing dan bagaimana tidak mengulang lagi toxic relationship. Kalau besok kita akan bicara bagaimana melepaskan toxic relationship. Nah sebelum mulai nih Mbak gitu, nanti kita juga akan diskusi. Aku ada beberapa slide gitu ya tentang toxic gitu ya sambil pemancing sambil Mbak Mia kita ngobrol ya. Mungkin aku mulai share screen ya Mbak ya buat mancing. Kita kan hari ini mau bicara tentang toxic relationship dan bagaimana kita mengidentifikasi dan mengetahuinya. Nah ini Mbak Mia, kalau di slide aku ini kan tanda-tanda nih toxic relationship tuh tanda-tandanya kalau misalnya dia mulai ngomong-ngomong hal seperti ini nih, kamu tuh nggak boleh pergi kalau ada cowok lain gitu kan, atau kalau kamu nggak nurut sama aku kamu celaka deh gitu, habis kamu gitu kan, atau aku ikut aja mau kamu terserah gitu, terus kamu kan tahu aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya, tergantung sama kamu, atau hidupku nggak lengkap tanpa kamu. Itu kayak so sweet banget ya. Tapi kayaknya tuh malah toxic gitu kan. Terus kamu sih nggak pernah dengar pendapat aku kan selalu benar gitu kan, selalu hampir benar gitu kan. Dulu pas aku ngalamin kejadian kayak kamu nih, aku tuh bisa ngambil langkah lebih bijak dari kamu. Nah, kalau menurut Mbak Mia sendiri, tanda-tanda seseorang itu toxic atau kita berada di dalam hubungan toksik itu apa Mbak? Hubungannya atau pasangannya nih, karena dua hal yang beda. Kalau aku mau ngomong dari hubungannya dulu, karena itu lebih general. Jadi sebenarnya untuk tahu kita ada dalam hubungan yang toksik itu gampang banget. Ketika kamu mulai ngerasa nggak nyaman, nggak jadi diri sendiri, harus selalu ngalah, harus berusaha supaya pasangan nggak marah, itu berarti teman-teman tuh ada di dalam hubungan yang toksik kayak gitu. Jadi aku tadi kan aku juga 3 tahun terakhir bergerak di bidang wellness ya, kesehatan. Aku kayak menganalogikan kenapa sih ini dibilang toksik gitu. Sama aja kayak di dalam tubuh. Kalau di dalam tubuh kita ada toksik, pasti kita sakit, kita cepat ngerasa capek, kita ngerasa nggak nyaman. Nah, sebenarnya sama juga dalam relationship, ketika kita ada di dalam satu hubungan di mana kita kayak selalu takut buat salah, selalu takut bikin dia marah, ngerasa nggak nyaman, harus ngalah, susah, maksudnya nggak leluasa atau nggak bebas menjadi diri sendiri, itu berarti kalian ada di hubungan yang toksik.
Nah, contohnya misalkan nih, uh, dulu aku pernah 10 tahun lalu aku pernah mengalami hubungan di mana aku kan memang bergerak di bidang seni kan. Jadi buat aku pergi ke Gute, ke tim, ke hutan kayu itu hal biasa. Malah kayak itu adalah cara aku nge-charge diriku. Tapi karena pasanganku nggak suka seni, aku jadi menahan diri. Kayak aku mau nonton teater, mau pergi sendiri, takut ninggalin dia. Ngajak dia, takut dia nggak bisa menikmati. Jadi ketika di dalam hubungan kita banyak takutnya, banyak takut melakukan yang kita suka, takut bikin salah, takut bikin dia marah, takut bikin dia sedih, itu berarti kita dalam hubungan toksik. Kenapa? Kalau hubungannya sehat, semua hal itu sebenarnya bisa diungkapkan. Gitu. Karena akhirnya pernah aku ungkapin. Jadi aku bilang, nah, aku mau nonton teater nih, aku bilang gitu kan. Kamu mau ikut nggak? Gitu. Terus dia kayak yang malas gitu. Tapi karena aku pengen banget nonton, akhirnya aku bilang, aku boleh pergi sendiri nggak? Itu aja sebenarnya udah tanda hubungan toksik. Kenapa untuk pergi menikmati sesuatu yang kita suka, kita harus minta izin kan? Cuman aku takut sekali membuat dia merasa ditinggalkan di weekend. Akhirnya aku tanya, aku boleh nonton nggak sendiri? Terus dia kayak yang, kamu emang janjian sama siapa di sana gitu kan? Terus aku bilang, aku nggak janjian sama siapa-siapa. Ya udah, kalau aku nggak tahu dia nanya gitu karena curiga atau gimana, tapi akhirnya ketika aku jawab aku nggak janjian sama siapa-siapa, dia bilang ya udah aku temenin kamu. Which sekarang kalau aku lihat, saat itu aku ngeliat, oh so sweet, akhirnya dia mau nih nonton teater padahal dia nggak suka. Aku pikir itu tanda cinta, tapi kalau aku lihat, iya, tapi sebenarnya kalau aku lihat sekarang, aku melihatnya sebagai jangan-jangan dia pergi karena dia curiga aku janjian sama siapa. Karena yang ada ketika akhirnya kita pergi ke tim, itu setiap orang yang menyapaku, kalau dia cowok, pasti pertanyaannya adalah, kamu pernah tidur sama dia ya? Oke. Gitu. Padahal 2000 sampai 2002 aku kerja di majalah lifestyle, di mana salah satu sectionnya memang mengulas acara seni dan budaya. Jadi memang aku kenal banyak orang-orang seni gitu. Plus 2002 berikutnya aku menjadi penulis skenario, di mana aku memang hampir kenal semua orang yang ada di industri film. Capek kan ya, ketemu orang ada yang Mia, terus pasti dia bisik-bisik, kamu pernah tidur sama dia, dan semua jawaban salah. Aku bilang enggak, dia bilang kamu bohong, aku bilang iya, dia bilang pantesan kamu ngoyo banget pengen kesini, pasti pengen ketemu dia, kayak gitu. Jadi ketika kita ada di hubungan dimana kita merasa serba salah atau takut bikin salah, itu udah red flag, itu toxic relationship. Oke. Nah, ini menarik Mbak, soalnya memang waktu beberapa saat lalu kita juga pernah kedatangan tamu ya, Zola Yowana. Dia juga bilang gitu, saat kamu merasa tidak menjadi diri kamu sendiri, walau kamu memiliki pasangan, gitu kan, kita merasa jadi orang lain, saat itu kita harus mewaspadai bahwa hubungan kita itu adalah hubungan toksik. Nah, cuman gimana tuh Mbak bedain, kayak tadi ya, apalagi kita kan perempuan ya, biasanya perempuan itu punya rasa empati yang lebih besar gitu. Kadang-kadang jadi kita kayak memaklumi, kayak tadi kan Mbak Mia, oh iya karena dia cinta banget sama aku gitu ya, sampai akhirnya dia mau nganterin nih, bela-belain nonton padahal dia nggak suka gitu kan. Atau kita kayak selalu ada alasan-alasan kayak berusaha memaklumi, oh iya emang pasangan aku tuh bad temper gitu ya, cepat marah, jadi emang akunya yang harus ngalah gitu kan. Nah, kita bisa tahu bahwa itu masih dalam batas yang wajar atau tidak gitu, kita memaklumi sesuatu, mentoleransi sesuatu, itu apa Mbak gitu? Sebenarnya salah satu tanda pasangan yang toksik adalah misalkan dia punya bad temper. Nah, nandain itu toksik atau tidak adalah apakah dia marah cuman di saat-saat tertentu atau secara konsisten hampir setiap hari marah atau gampang marah. Gitu kan, marah itu kan emosi yang wajar dimiliki semua orang ya. Kadang-kadang orang yang dalam toxic relationship itu nggak bisa ngelihat bahwa orang ini memang punya anger issue, anger management issue. Karena dia selalu ngeliat, oh salah gue nih.
salah gue mancing dia marah, atau justru si orang itu yang bilang aku nih kayak gini gara-gara kamu gitu. Gampang banget orang dalam toxic relationship yang kemudian memaklumi perilaku tidak wajar, entah dari dalam dirinya sendiri yang bilang bahwa oh salah gue, atau si orang ini yang bilang kamu sih bikin aku kayak gini. Gitu, padahal emosi jadi itu disalahin. Okay. Jadi ciri-ciri pasangan yang toksik adalah dia bisa membuat pasangannya ngerasa layak diperlakukan seperti itu. Oke. Itu termasuk gaslighting nggak sih, Mbak? Ya, termasuk gaslighting. Ya, jadi apa ya, kayak sebenarnya gaslighting itu kita kan ngelihat gaslighting itu sebagai perilaku yang dominan ya. Padahal underneath itu adalah perilaku insecure. Justru itu perilaku insecure di mana dia tidak bisa berada di posisi di mana menghargai bahwa ada perempuan yang kuat, punya opini. Kayak gitu. Jadi aku pernah, ini pengalaman lagi, jadi aku pernah waktu itu sempat belum pacaran sih, baru dating sama, aku pikir ini adalah orang yang kuat dan wah ya, maksudnya dia itu army, kerja di embassy Amerika, punya pengalaman perang di mana-mana. Jadi dan ketika ketemu tuh dia bilang yang wah I adore you karena kamu tuh punya, dia bilang aku tuh bisa berpendapat, aku nggak malu-malu, I stand by what I believe in gitu. Tapi nggak berapa lama justru dia ghosting aku, akhirnya nggak jawab pesan-pesanku. Dan akhirnya ketika aku minta waktu untuk ketemu, dia justru bilang bahwa aku tuh terlalu opinionated. Jadi dia nggak suka ketika misalkan kita makan sama temen-temennya, dia ngomong sesuatu, aku nggak membantah dia, tapi aku punya pendapat lain. Dan ketika itu dia kayak gaslighting aku dengan membuat aku merasa salah sudah berpendapat karena pendapat aku nggak sama dia, dan ini adalah komunitasnya dia. Gitu. Jadi itu regarding this cowok ya, ada satu lagi nih tanda pasangan yang toksik. Dia itu gampang banget terpukau dan kemudian membombardir kita dengan hadiah-hadiah ataupun kata-kata pujian ataupun kata-kata cinta. Karena aku inget banget ketemu pertama dia udah yang wah gila, gue nggak pernah nih ketemu perempuan Indonesia yang kayak gini. Dia bilang lu tuh nggak cuman stand out as Indonesian woman, tapi as woman in general lu tuh stand out. Kayak gitu. Aku yang wow gitu kan. Terus aku inget banget di dating kedua, aku kan orangnya sederhana ya, maksudnya aku tuh punya handphone nih, kayak ini nih handphoneku udah pecah-pecah, aku nggak bakalan ganti sampai ini nggak bisa nyala gitu ya, memang modelnya kayak gitu. Jadi waktu itu dia lihat handphone aku kayaknya mungkin jadul atau apa, di kencan kedua dia mau bawa aku ke toko iPhone untuk beli handphone. Gitu. Terus aku yang no, I don't need a new phone gitu. Iya tapi handphone kamu tuh udah jadul dan jelek. Kamu kan posisinya ini, kamu cocoknya pakai handphone ini. Terus aku bilang, no, ini handphone tuh fungsional selama bisa nyala, bisa nelfon, terima ini. Itu, jadi teman-temanku sih pada bilangnya, bego lo Mi, mau dibeliin handphone, iPhone nggak mau gitu. Jadi, kencan kedua udah mau beliin handphone, kencan ketiga udah mau beliin aku cincin, which aku tolak juga, bodohnya ya. Jadi aku bilang, gue bukan tipe perempuan yang pakai diamond, nggak usah dibeliin gitu. Ternyata hal-hal yang dilakukan itu kayak kata-kata cinta, pujian, hadiah itu adalah cara dia memanipulasi supaya si pasangannya itu percaya bahwa dia cinta sekali sama dia, sehingga nantinya setiap perkataan atau perilakunya dia diterima sebagai tanda cinta. Jadi perempuan-perempuan jangan tertipu oleh pujian atau hadiah-hadiah di awal-awal pertama. Tapi hadiahnya boleh diambil ya Mbak, apalagi kalau diamond. Iya, aku bodoh saat itu ya. Mestinya diambil aja hadiahnya. Jangan jadi seperti aku ya teman-teman. Kalau ada yang mau ngasih, ambil. Gak boleh bucin, tapi hadiahnya ambil aja. Joking aside, jadi diingat-ingat bahwa, nah kemudian aku juga menemukan bahwa gini, satu perilaku itu adalah genuine behavior, bukannya usaha memanipulasi. Kita mesti lihat apakah dia memperlakukan kita
seperti dia memperlakukan orang-orang lainnya. Jadi Oke. misalkan dia ramah dan baik sama kita, tapi dia nggak ramah sama waiter, itu red flag, alert. Karena Oh, oke. kalau dia Ya. genuinely ramah, dia akan ramah ke semua orang, Mhm, bukan ramah mhm. ke kita aja, Oke. kayak gitu. Itu yang Boleh istilah dicatat tuh. Mungkin dia ramah karena dia pengen mungkin dia ramah sama kita karena pengen memikat kita kan. Nah, kalau dia ramah ke kita, ke orang lain gak ramah, itu mesti menjadi catatan. Karena itu itu adalah usaha memanipulasi. itu yang istilahnya love bombing nggak sih, Mbak? Love bombing ya, love Bener ya? bombing, bener, love bombing. Oke. Jadi justru kita malah harus hati-hati ya kalau ada love Ya, bombing. kita mesti Oke. hati-hati karena itu cara dia beli kita. Cara dia beli kita Oke. untuk percaya Oke, oke. bahwa I love you so much, so whatever Mhm, I said or do to you, it's a sign of apa? It's a itu bentuk cinta. mhm, mhm, Padahal mhm. bukan, padahal itu bentuk possessiveness, bentuk abusive. Mhm, mhm, mhm. Manipulasi. Ini udah banyak yang senyum-senyum nih kayaknya Iya. mungkin Atau di senyum-senyum reflect dulu. Kalau ada senyum yang mau share punya pengalaman atau sama atau apa. senyum-senyum pengen dapat diamond, Mbak. Oke, oke. Ini mungkin, kalau ada yang mau nanya dulu, boleh di chat box sebelum kita lanjut lagi. Bentar ya. Udah ada tuh Mir yang nanya. Oke, ini, hai Mbak Mia dari Ardin Helsaida. Aku khawatir kalau anak perempuan aku mengalami pernikahan selama 21 tahun yang toksik. Sekarang alhamdulillah sudah cerai. Bagaimana cara mengedukasi anak kita supaya nantinya tidak memiliki suami seperti ayahnya yang kasar verbal dan fisik yang tidak menafkahi sampai detik ini. Oh, berarti ini kayak pattern yang Pattern. dialami, si anak terulang lagi malah dia dapat pasangan yang seperti itu, gitu. Nah, ini juga aku ngelihat nih. Jadi ada beberapa teori sih. Jadi ada teori bahwa itu karma tapi aku percayanya begini. Ketika seseorang tumbuh di keluarga di mana dia menyaksikan perilaku-perilaku toksik, bisa jadi dia beranggapan bahwa itu adalah hal yang wajar. Sehingga ketika dia mengalami itu di pernikahannya, pembenarannya adalah ini udah biasa, ibu saya juga digituin, kayak gitu. Jadi sesimpel gini deh. Dulu tuh aku pernah dibego-begoin sama temanku. Jadi aku kenalan sama cowok gitu ya. Terus aku kayak memuja dia banget. Aduh gila, gila Pul, dia tuh gini sama gue. Terus temanku cuman bilang, "Nih lu tuh bego ya." Terus aku bilang, "Kenapa?" Perilaku yang lu bilang wah itu tuh perilaku wajar. Cuman karena selama ini lu ketemunya cowok-cowok brengsek, buat lu yang wajar aja jadi wah. Gitu. Nah, banyak yang nonton ini, banyak yang ketawa tuh. Biasa dapet yang jelek ya. Nah, kasusnya sama seperti si anak itu. Jadi mungkin ketika anak itu menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu oleh ayahnya dan ibunya bertahan dalam pernikahan seperti itu, dia menganggap itu adalah sesuatu yang wajar. Sehingga ketika dia mengalaminya di pernikahan dia sendiri, dia bertahan sampai 20 tahun. Makanya alert nih buat teman-teman nih yang mungkin saat ini ada di dalam toxic marriage atau toxic relationship di mana ada anak-anak yang menyaksikan. Pikirkanlah mereka-mereka ini. Gitu. Jangan sampai anak-anak kita menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya sehingga membuat mereka berpikir itu adalah sesuatu yang wajar. Itu kenapa rantainya nggak putus. Karena mereka pikir itu wajar. Sebenarnya sih Mbak Mia mau menambahkan hal itu ya. Aku tuh juga sempat pada satu titik di kehidupan aku tuh berpikir kenapa aku selalu dapat pacar yang dominan gitu, dominannya very toxic maskulin gitu ya, over controlling seperti itu ya. Jadi kayak bertemu dengan orang yang sama tapi di tubuh yang berbeda gitu kan. Kok selalu terulang gitu ya, tipe cowoknya begitu terus gitu. Ternyata setelah ditelaah-telaah gitu loh Mbak, ternyata karena pas dulu waktu aku masih kecil gitu ya, aku melihat
ibu aku tuh terlalu permisif gitu. Hmm, Nah, karena ibu aku terlalu permisif, aku malah jadi cari, gue kalau punya pasangan jangan yang permisif gitu ya, tanpa sadar ya, hmm, unconsciously gitu. ya. Eee, jadi akhirnya malah aku selalu cari pasangan yang terlalu dominan gitu, yang over controlling gitu kan. Atau mungkin ada sisi lain yang kamu nggak lihat. Kamu kamu sebenarnya mencari sosok ayah di pasangan-pasangan kamu. Kalau ibumu permisif kan berarti bapakmu dominan. Iya iya, akhirnya kayak kayak cerita ini ter-repeat lagi gitu, sampai Mm-mm, mm-mm. aku harus let go dulu lah gitu, melepaskan, baru memang pola itu terpatahkan gitu. Harus diputus. Iya, Nah, sebelumnya tuh kayak repeat aja gitu. nah pola itu tuh bisa putus kalau kesadarannya udah ada. Kayak kamu kan akhirnya awareness-nya muncul kan. Kenapa ya? Iya. Kok gue ketemu orang dengan tubuh berbeda aja nih. Mhm mhm Perilakunya mhm. tetap sama gitu. Iya iya iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Wah, dari Herlin. Aku pernah menjalani toxic relationship selama 11 tahun. Setelah itu kalau menjalani hubungan jadi trauma dan gampang merasa ini toxic nggak ya? Gimana ya baiknya buat ngilangin trauma ini karena kadang jadi nyalahin diri sendiri. Nah itu yang sempat tadi aku sempat tanya juga Mbak, gimana kita tahu gitu bahwa ini masih wajar Hmm. kita mentolerir sesuatu atau memang ini udah masuk toxic gitu. Kadang-kadang kalau perempuan kan agak susah ya karena ngomong emosi ya. Hmm. Kalau ini kayaknya dua pertanyaan beda nih yang kamu tanyakan sama yang Arlin tanyakan. Kalau yang kamu itu tadi jawabannya adalah apakah perilaku itu muncul ketika ada situasi tertentu. Jadi misalkan kalau kalau sifatnya dia pemarah, apakah dia marah karena kalau ada situasi tertentu atau dia constantly in that behavior. Kalau kalau selalu kayak gitu berarti toxic. Kalau muncul saat-saat tertentu itu situasional. Kalau mungkin kalau pertanyaan Arin adalah gimana menghilangkan trauma? Pertama, disadari aja bahwa hubungan yang dulu adalah hubungan yang dulu, orang yang dulu adalah orang yang dulu, dan hubungan yang sekarang dengan orang yang baru adalah hal yang beda. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tuh attract apa yang kita takutin. Kenapa? Karena secara natural pasti kita ingin dugaan kita benar. Gitu. Misalkan gini, misalkan dulu punya pacar yang suka selingkuh gitu kan. Terus kita memulai hubungan dengan pemikiran, aduh, nih cowok akan selingkuh lagi nggak ya? Karena takut diselingkuhin. Akhirnya yang dia lihat adalah simptom-simptom perselingkuhan yang bisa jadi malah membuat si pasangannya nggak nyaman, dituduh-tuduh, atau ya akhirnya kadang-kadang kan orang tuh ada yang namanya self fulfilling prophecy kan. Daripada dituduh mendingan gue lakukan kayak gitu. Oh Nah, iya kayak iya gitu. iya. Jadi memang butuh kebesaran hati untuk let go apa yang udah terjadi, dan coming from datang dari tempat yang baru dan fresh. Jadi kayak gini deh. Dulu tuh aku selalu bilang sama cowok-cowok yang deketin aku atau aku deketin, aku selalu bilang gini, gue nih penuh luka loh. Jadi gue penuh luka loh. Nah, kalau lu nyenggol dikit, luka gue bisa berdarah lagi. Jadi hati-hati ya sama gue ya, kayak gitu. Aku pikir itu dulu adalah cara melindungi diri. Tapi sekarang aku sadar bahwa orang baru ini kan nggak ada hubungannya sama luka yang ada di tubuhku gitu. Luka ini terjadi dengan orang lain dan adalah tanggung jawabku untuk menyembuhkan luka ini gitu. Nah, sekarang aku datang dari ketika aku ketemu orang, aku bilang, "Look, gue dulu penuh luka. Tapi sekarang gue udah sembuh dan gue pengen punya hubungan yang sehat." That's the right way to start a relationship. Kita nggak bilang bahwa gue tuh dulu pernah di gini lo jangan gini gue ya. No. Karena begitu digituin kita kayak attract apa yang kita nggak mau. Tapi start dari dulu tuh gue pernah di gini, tapi gue pengen punya hubungan yang baru dan gue percaya. Dan gue tahu lo bukan dia. Jadi kita bisa punya sesuatu yang beda. Kita bisa create sesuatu yang baru. Oke. Jadi malah jangan
kayak kita malah melindungi diri sendiri ya, karena kita pikir kayak gitu ya. Dengan bilang kita punya luka gini-gini, enggak gitu ya. Jadi Iya, memang coming from dari pemikiran bahwa saya udah sembuh. Saya udah sembuh, saya mau hubungan yang sehat, saya mau hubungan yang membahagiakan. Itu ini hal yang beda, tapi bagus kalau di keep in mind. Dulu aku saking sering ketemu cowok yang bla 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 bla, aku tuh sampai di satu titik yang gue nggak mau cowok yang kayak gini, gue nggak mau cowok yang kayak gini. Jadi aku nggak mau cowok yang abusive, nggak mau cowok yang posesif, nggak mau cowok yang cuman mau sama gue aja tapi nggak mau sama anak gue. And guess what? Yang kayak gitu-gitu yang aku temuin. Oke, Jadi aku oke, attract oke. apa yang aku nggak mau gitu. Sekarang aku udah pinter nih, aku bilang aku mau cowok yang loving, yang caring, yang nerima aku dan anak-anakku satu paket. And then yang kayak gitu yang datang. Jadi we attract what we think. What we think ya. Jadi kalau mau sesuatu ucapkan dengan positifnya. Jadi jangan bilang apa yang kamu nggak mau, tapi bilang apa yang kamu mau. Oke. Jadi gimana kita harus yakin bilang apa yang kita impikan ya. Kamu harus tahu dulu kamu maunya apa. Pengen cowok yang bakal ngasih berlian 1 karat gitu. Amin. Black diamond. Mir. Dari cowok yang ngasih Lexus. Black diamond. Oke. Ini ada yes bener Mbak Mia dari Ardina. Aku sejak kecil terbiasa lihat papaku kasar ke mamaku, tapi mamaku menerima. So, aku pikir memang like-nya perempuan, terutama istri ya memang harus terima apapun perlakuan suami. Ya bener tadi ya, repeat pattern itu lagi ya. Repeat pattern, jadi aware terhadap apa yang terjadi di rumah dan disaksikan oleh anak-anak kita. Oke. Mir. Mungkin ya. Mir, Mia, tadi ada juga nih yang komen kan di Indo. Mana nih tadi? Dibilang kalau di Indo kan kadang-kadang kita bertahan demi anak gitu kan ya. Karena memang kan budaya kita kan masih seperti itu. Nah, terus seperti yang tadi aku bilang, banyak brainwash gitu. Jadi mungkin seperti yang dibilang sama Mia tadi, kalau misalnya diperlakukan seperti ini, itu adalah hal yang wajar dan itu lo harus terima gitu kan. Akhirnya perempuan-perempuan ini berpikir, oh emang harus kayak gitu kali gitu. Karena pengalaman temen aku gitu kan. Jadi dia bilang gini, kalau dimonitor, jadi dia harus, jadi kayak misalnya gini, aku kan bilang, kita lunch bareng yuk, kesana yuk gitu. Nggak bisa Ra, nanti suami gue nelfon katanya gitu. Ya udah jawab aja, aku bilang gitu. Kata dia enggak video call, dan itu harus benar-benar background rumah gitu. Berarti menunjukkan kalau dia harus di rumah gitu. Nanti kalau misalnya dan nggak itu bisa ada pakai virtual gitu. Background, nggak bisa. Nah terus udah gitu, jadi dia bilang nggak bisa katanya gitu. Nanti ketahuan kalau gue lagi di luar gitu kan. Terus udah gitu akhirnya sedikit banyak waktu itu akhirnya gue bilang lah, lo kok gitu sih, lo kok mau sih, lo mau nanu gitu. Tiap minggu gue ketemu dia seminggu sekali gitu kan. Nah terus gue ngomong gitu. Terus udah gitu akhirnya mungkin nggak tahu kenapa tuh dia bilang, oh iya ya Ra, iya bener juga gitu. Ya udah deh ntar gue gini deh gitu. Tahu-tahu begitu dia nyampe rumah ketir lagi, nggak jadi lagi, ketir lagi gitu. Nah terus one time kayaknya nggak tahu deh apa gimana, mungkin perilaku dia rada beda gitu. Terus suaminya bilang ini, sekarang lo temenan sama siapa sih, kok lo jadi begitu? Gitu. Itu juga terus dia bilang, terus dia bilang gini sama aku, Ra, aduh gue jadi takut nih katanya gitu. Gue nggak mau sampai suami gue tahu kalau gue temenan sama lo, kenapa gitu. Soalnya laki gue masa bilang, lo temenan sama siapa? Kok lo jadi kayak ngelawan apa ngelunjak gitu sama gue gitu. Terus aku bilang gini, lo yang bego. Lo kok mau digituin gitu kan? Yang benar-benar sampai, kebetulan kan dia di sini kan tinggal waktu itu ya, yang sampai papahnya tuh kalau datang ke sini nggak bisa ke rumah dia, jadi mereka ketemuan di luar gitu sama bapaknya. Jadi bapaknya bilang, bapak udah di Sydney nih gitu. Ya udah ketemuan di luar, makan siang bareng. Terus jadi suaminya nggak tahu kalau mertuanya itu lagi berkunjung gitu. Kebayang nggak sampai segitu parahnya. Untungnya mereka udah cerai ya, tapi
tetap aja yang karena mereka punya anak, udah gitu, di sini kan mau nggak mau kan ya maksudnya memang sih hak hak asuhnya jatuh ke dia gitu. Tapi tetap aja kan suaminya, ini kan, punya hak untuk ketemu. Nah itu juga kalau kalau suaminya di sini. Nah setiap suaminya ke Indo gitu, entar suaminya bisa ngajak anaknya main segala macem gitu kan. Terus nanti dia nggak boleh nanya-nanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi, kata dia gini, "Gue nggak ngerti deh Ra, hidup gue kok gitu banget ya," katanya. "Gue pikir dengan cerai itu gue udah lepas," kata dia. Ternyata nggak juga. Karena tiap berapa bulan sekali nanti suaminya datang ke Indo, nanti suaminya itu ya gitu, yang masih ngata-ngatain dia lah, yang masih teror-teror dia gitu, dengan kata-kata ya, tapi ya kayak Mhm. gitu deh. Jadi tapi, aku bilang, "Ya setidaknya lo udah lepas dulu dari dia, ya kan? Terus, eee, sekarang you need to build your" apa sih bilangnya ya, dia harus ngebangun kepercayaan dia sendiri Iya gitu ya, bener iya. kan? Iya Kalau iya, dia itu restore, berharga gitu. heeh, iya. Iya, kalau dia itu berharga dan kemungkinan akan ada juga laki-laki lain yang mau sama Iya. dia gitu kan, nggak jadi selalu pesimis, terus Mhm mhm. ngerasa gini, ngerasa gitu. Tapi memang susah sih Mia, Mhm. karena memang mereka udah on the rock bottom. Iya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh, pasangan yang toksik adalah itu, membuat Mmm. orang lain merasa kecil kalau Mhm, kalau dia nggak melakukan apa yang dia Mmm. katakan. Kayak mhm, nyala-nyalain yang Mhm. kayak yang tadi kalimatnya, "Saya kan udah ngomong kayak gini, kamu nggak ngikutin sih, makanya abis." Jadi, Mhm. tanda ciri-ciri pasangan toksik adalah ketika kemauannya tidak terpenuhi atau pendapatnya tidak dijalani, dia akan membuat orang merasa bersalah, merasa kecil, merasa nggak berharga. Sama juga betul tadi tuh betul. tanda-tanda hubungan toksik adalah ketika kita melakukan hal yang tidak salah pun harus ngumpet-ngumpet, demi Mhm. menjaga perasaan, Mmm. demi tidak ingin membuat dia marah. Oke. Kayak lu dong, Mir. Itu itu tadi termasuk Itu gaslighting boleh kan? dibuka nggak? Iya, termasuk gaslighting. Nggak Gaslighting apa-apa ya? nggak apa-apa, kan udah diputus letternya, cie, bolanya udah diputus, maaf Kak. Oke, ini Heeh. sebenarnya ada pertanyaan lagi nih Mbak Mia, tapi mungkin Mhm, kita, lanjutin ini dulu ya Mbak, boleh. apa namanya tadi, diskusi kita. Nah ini nih Mbak, apa, toxic itu ternyata ada toxic masculinity gitu kan, Mhm, yang dia abusive secara fisik atau verbal, over controlling, dominan, penuh kritik, merendahkan, menyalahkan, dan main mhm. perintah-perintah aja. Mungkin bisa dijelasin toxic femininity ini apa? Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomongin, apa, toxic relationship kan bisa jadi yang toxic nggak cuman si laki-lakinya kan. Nah, kalau laki-laki biasanya menjadi pasangan yang toxic dengan over controlling, abusive, possessive. Kalau perempuan biasanya tuh dengan, pasrah, demanding, eee, lebih ke manipulasi dengan cara yang, pasif, Dengan cara silent yang treat manis maksudnya? dengan cara yang Mmm. pasif. Jadi kayak kalau cowok itu kan toksiknya itu agresif kan, kontrol, Mhm. abusive, kayak gitu. Iya, Nah kalau cewek itu dengan betul. cara yang pasif, Ya. dengan cara yang pasif misalkan, eee, mmm, silent treatment. Silent treatment itu toxic. Karena silent treatment itu bisa bikin orang ngerasa Oh. nggak nyaman juga kan. Aku jagonya silent treatment. Jadi, eee, aku kayaknya terakhir ngasih pacarku silent treatment tuh, 2 tahun lalu atau apa, dan dia tuh sampai yang nangis, dia bilang, "Please please please, jangan jangan lakukan saya kayak gini." Jadi, kalau cowok mungkin keinginannya nggak dipenuhi, dia, marah. Kalau aku, feminin nih, keinginanku nggak dipenuhin, aku diem, kayak gitu. Jadi itu feminin feminin, Ih, dari toxicity. Kalau gitu aku yang jadi ini dong, abuser-nya dong. Iya, jadi kalau kita ngomongin toksik, kan yang toksik nggak cuman si apa, si laki-lakinya aja, jadi perempuan juga bisa gitu. Tapi, walaupun ya ya. sebenarnya ini agak bias gender sih, karena ada juga laki-laki yang manipulasinya dengan cara yang pasif, atau ada juga perempuan yang manipulasinya dengan cara yang, agresif,
kayak gitu. Hmm. Jadi memang itu ada. Jadi silent Tapi treatment Mia- tuh sebenarnya nggak boleh. Silent Iya. treatment. Silent treatment, terus kayak yang powerless, yang kalau nggak diturutin kemauannya jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain, jadi pura-pura sakit, nggak bergairah gitu kan. Itu kan juga menyiksa pasangan Iya, ya kan. iya, iya. Sebagai pasangan pasti kita pengen lihat Iya. pasangannya bahagia, tapi ketika ngelihat pasangan kita yang mukanya ditekuk, turun ke bawah, terus makan nggak selera, kan bikin orang nggak nyaman juga. Sebenarnya itu juga blackmail kan jatuhnya. Iya. Soalnya Mia, kalau cewek kan tapi suka kayak misal- ngambek. Nah, kenapa? Iya ya, misalnya gini nih, kalau misalnya kayak aku kan modelnya kan gemin gitu kan. Terus nanti sampai akhirnya nanti misalnya kayak pasangan aku nyerah gitu akhirnya. Tapi kalau misalnya dia tidak merasa dalam toxic relationship, nggak kenapa-napa dong berarti. Bener nggak? Tapi gini, Kan harus toxic kan dilihat. karena yang satu lagi merasa menderita. Iya. Ini laki gue nggak menderita kayaknya. Nah, mesti dilihat dia kelihatannya nggak menderita atau dia udah ya udahlah kayak gitu Pura-pura. terus juga gitu. Karena kalau kita ngomongin toksik kan kita juga kalau kita bisa nyebut toksik berarti kan ada yang sehat ya. Sebenarnya hubungan yang sehat adalah apapun yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dikemukakan. Bukan dengan cara yang diem dan berharap orang ngerti, dan kalau nggak diturutin silent treatment atau marah. Jadi intinya memang kalau kita ngomongin toxic relationship, ada juga yang healthy relationship. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas nih. Iya. Apa sih healthy relationship itu? Menurutku healthy relationship itu adalah sebuah hubungan di mana setiap orang, maksudnya kedua pasangan ini tidak punya ketakutan ketika ingin menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan. Karena relationship itu udah jadi tempat yang aman untuk bicara dan semuanya diselesaikan, tidak ditaruh di bawah meja. Everything is put on the table gitu. Oke. Jadi itu ya indikatornya ya, bahwa hubungan kita sehat atau tidak. Jadi even hal yang tidak mengenakan pun kita bisa ngomong sama pasangan kita. Kita bisa gitu ngomong sebenarnya, tanpa takut membuat dia marah, tanpa takut dijudge. Oke. Tapi kalau misalnya udah males ngomong gimana, Mia? Wah, ini itu toxic juga. Curhat pribadi nih ya. Jadi itu artinya juga toxic relationship, karena udah males. ketika udah males berarti kan ada sebabnya kenapa males. Nah itu tanda-tanda ketika masing-masing udah males dan gak ada effort untuk resolve ini, itu tanda toxic relationship yang udah akut. Artinya kan hubungannya udah nggak punya value. Kalau hubungannya punya value kan pasti kita ingin menyelamatkan. Pasti kita ingin punya sesuatu yang baik. Dong maksudnya. Iya. Di stadium 4 mungkin harus di kimo aja di bumi hangus. Di end. Yang di kimo gue pelaki gue ya. Oke. Mbak Mia, ini ada banyak pertanyaan nih. Halo Mbak Mia dari Mutiara Dwi. Aku mau tanya, ketika hubungan dianggap toxic sama sekeliling kita, tapi kita sendiri nggak ngerasa itu toxic. Gimana sih nyadarin diri sendiri kalau sebenarnya kita nih dalam suatu toxic relationship? Wah, ini memang orang yang di dalam hubungannya pasti nggak ngelihat dia hubungan itu toksik karena dikelabui oleh ilusi cinta. Ilusi cinta. Ya, jadi pasti pembenarannya adalah dia tuh kayak gitu karena sayang gue. Gitu. Dan cara satu-satunya cara adalah tanya ke diri sendiri. Nyaman nggak disayang dengan cara seperti itu? Kalau dilarang kesana kemari, dilarang temenan sama si ini si itu, nggak boleh ini itu adalah tanda cinta. Tanya ke diri sendiri, nyaman nggak dicintai dengan cara seperti itu? Oke. Aku juga dulu 4 tahun toxic relationship, teman-temanku semua udah bilang, Mia lu tuh tolol, bego, ini tuh. Enggak, dia sayang gue gitu. Iya. Benar. Kita pasti ada alasan lah gitu. Dan hati-hati teman-teman, karena sebenarnya roots dari bertahan di hubungan yang toksik adalah insecure. Jadi
kamu nggak ngerasa berharga, sehingga dicintai dengan cara seperti itu menurut kamu udah cukup. Yang kata Mbak Mia tadi ya. Atau kamu takut kalau kamu melepaskan ini akan ada orang lain yang mencintai saya lagi. Kalau sekarang aku ngelihat diriku 10 tahun lalu gitu. Saat itu aku ngerasa rendah dan ngerasa udah untung ada yang mau sama gue. Gitu. Iya. Tapi Mbak Mia, aku juga pernah sih berada pada titik kayak Mbak Mia tadi ya. Mbak Mia kan bilang 4 tahun, tapi susah untuk let it go ya. Aku juga pernah, ya teman-teman udah bilang nih toxic orang ini gitu. Tapi sampai juga aku dikasih pertanyaan gitu, lo emang happy kayak gini? Enggak sih gitu. I know this is wrong gitu. Tapi kayak belum siap aja gitu loh Mbak untuk melepaskannya, kayak pasti lepasin gimana ya? Gitu. Iya. Naturally kita memang susah ngelepasin apa yang kita punya, walaupun itu udah enggak apa ya? It doesn't serve us anymore ya. Kayak hubungan yang 4 tahun ini yang aku bilang toxic. Aku tahu bahwa aku nggak akan I don't want to spend the rest of my life with him. Aku udah tahu itu. Tapi aku juga nggak mau ngelepasin dia saat itu. Yang kalau aku lihat sekarang adalah roots-nya adalah insecurities yang kalau gue putus nanti gue sama siapa gitu. Jadi kayak kalau kamu bertahan di hubungan cuman nggak, karena akhirnya orang ini ngelamar aku nggak mau. Dia ngasih cincin dan I want to marry you, I said no. Gitu. Jadi kan lucu kan. Sebenarnya diriku udah ngasih tahu ke diriku sendiri bahwa ini hubungan yang toksik. Karena satu, aku dilamar nggak mau. Kedua, aku udah tahu bahwa gue nggak pengen sama dia selamanya. Cuman waktu itu aku belum berani putus karena takut sendirian atau udah untung dia mau gitu. Dan ini ya orang jahat sejahat-jahatnya, even sesudah akhirnya kita berpisah, dimana kita pisah saat anak kita tuh umur 1 tahun kan. Dia tuh bisa loh bilang kayak gini, kamu olahraga ya, biar langsing. Bayi kita masih 1 tahun dan beratku tuh cuma 46 gitu. Dia bilang kamu olahraga biar langsing. Kamu tuh udah tua, nggak muda lagi. 10 tahun lalu dia ngomong kayak gitu. Terus dia kayak ngasih maaf kalau yang belum cukup umur, dia ngasih tanda begini. Dia bilang bahwa aku tuh udah nggak kenceng di dalam. Oh ya, itu gini. And then kalau sekarang aku bilang bukan gue yang nggak kenceng, lo yang kecil. Yang sesudahnya nggak pernah protes kok, dan emang physically dia kecil. Jadi ini yang bodoh nggak pengalaman. Aduh, semoga dia nggak ngedengerin ya pada saat ini naik jadi podcast. Kan apa yang ada di sini ini stay di sini lah. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang bilang cinta sama kalian tapi nggak menghargai kalian, itu bukan cinta. Itu cara manipulasi. Cari manipulasi supaya kita stay sama dia, supaya kita percaya bahwa dia mencintai kita, supaya kita melakukan apa yang dia mau. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Christina. Berarti kalau toksik itu bisa dirasakan sehari-hari dong ya, Mbak? Kalau yang berdasarkan situasi, berarti pada saat itu juga ya masih agak rancu. Soalnya panjang hari kalau buat nggak nyaman jadi toksik semua. Mendingan di-cut ya. Jadi kalau berasa seharian itu udah nggak nyaman, ya berarti emang toksik gitu ya, Mbak? Iya. Sama gini aja, kamu kalau sakit pengennya sembuh nggak? Nyaman nggak sakit terus? Toksik itu kan artinya ada racun di dalam tubuh kita kan? Kalau kita balikan ke sesuatu yang fisik, ada toksik dalam tubuh, pasti kita pengen detox kan? Kayak gitu. Mau berapa lama nyimpan racun, mau berapa lama di dalam hubungan yang meracuni. Jadi memang kita juga harus siap ya untuk melepaskan si racun itu. Dan sama seperti proses detox lainnya, pasti awalnya nggak enak. Aku tuh akhirnya mutusin dia dan butuh 2 tahun buat aku akhirnya mencintai diriku lagi, percaya bahwa aku layak dicintai. Gitu. Tapi karena mungkin waktu awal-awal pas udah maksudnya mutusin, mungkin jadi ngerasa gini ya, aduh dilema gitu selama 2 tahun. Bukan dilema, jadi aku kemakan sama omongan dia bahwa aku tua, aku
udah nggak ini. Jadi tuh aku beneran setahun tuh aku nggak dating, nggak keluar, tuh sampai teman-temanku geret-geret aku keluar, ngajak aku karaoke, terus yang Mia lu tuh masih muda ini, tapi ya itu jadi dia kayak segitu bisa melukainya. Iya, menghancurkan kepercayaan diri kita gitu ya. Iya, benar. Oke. Gaslighting tadi. Iya, at some point aku memang ngerasa aku jelek, aku nggak menarik. Kalau orang brengsek kayak dia aja nggak bisa mencintai aku, gimana orang yang baik gitu kan? Itu kan mindset yang salah gitu. Justru nggak ada orang brengsek yang bisa mencintai gitu. Kalau dulu aku mikirnya yang brengsek aja nggak bisa cinta aku, apalagi yang baik. Salah kan mindsetnya. Harusnya Mia temenannya sama gue ya. Kalau gue tuh selalu bilang ini. Kita belum kenal dulu, Bo. Oh iya, belum. Kalau kenal gue pasti akan bilangnya gini. Aduh Mia, masih banyak cowok tahu, biarin aja, cek aja gitu. Secara gue selalu punya ban serap ya. Iya, benar. Tapi kan waktu itu aku masih di dalam situasi yang aku masih sakit kan, belum healed. Cowok banyak, tapi selalu adalah ntar kayak dia lagi, ntar kayak gitu-gitu. Jadi traumanya memang belum. Ketakutan yang tadi ya, yang kayak kata Herlin gitu. Jadi takut nih cowok bener-bener akan seperti itu lagi nggak ya, kayak cowok gue yang dulu gitu kan. Iya, oke. Nah ini dari Tita juga nanya nih, Mbak Mia, Kak, aku termasuk yang bisa jahat kalau lagi marah. Nggak bisa jahat apa bisa? Bisa jahat. So biasanya kalau ada perdebatan sama pasangan, aku biasanya narik diri buat kasih waktu, terus kayak ghosting gitu. Oh bener-bener nggak ngabarin 1-2 hari. Baru setelah itu kita bahas bareng beberapa hari kemudian. Itu masuk silent treatment nggak? Masuk silent treatment. Ini feminine toxicity. Karena kan hubungan yang sehat kan semuanya dibuka. Kalau ini kan ditinggalin. Iya. Dalam fase ninggalin, si pasangannya bisa berpikir macam-macam kan. Sebenarnya bisa kan bingung, iya. Sebenarnya kan masalah itu ketika ditinggal bisa berkembang. Betul. Nah, ninggalin 2 hari kan nggak tahu nanti berkembangnya jadi seperti apa. Jadi kita juga, ya itu tadi ya, kalau perempuan kan kadang-kadang kita suka lagi ngambek gitu kan. Kalau perempuan biasanya marahnya ngambek, diam ya. Mungkin jatuhnya jadi kayak silent treatment gitu ya, 2-3 hari kita nggak. Dan ada perasaan gini kan, rasain lo gue cuekin. Ya gak sih? Dulu waktu remaja gitu sih. Remaja. Aku tuh gitu. Jadi kalau aku lagi silent treatment tuh sebenarnya itu pasif agresif yang bahaya, karena jangan di kepalaku adalah rasain lo gue giniin, makanya jangan giniin gue lagi. Sementara dia nggak tahu what have I done. Padahal kan lebih gampang kalau ngomong gitu. Kalau ngomong, hey, saya nggak suka yang kamu lakukan. Ini juga sesuatu yang bisa menjadi trik dalam hubungan yang sehat ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan antara orang dengan perilaku. Jadi aku belajar ketika aku mengungkapkan sesuatu, aku belajar gini, hey, I love you, but I don't like what you do to me. Jadi orang itu tahu bahwa yang kita nggak suka adalah perilakunya dia, bukan dia. Jangan bilang, gue nggak suka elu karena elu gini. No, yang kita nggak suka bukan dianya, yang kita nggak suka adalah apa yang dia lakukan terhadap kita. Itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Oke, Mbak. Satu lagi nih, mau nanya tentang ini Mbak Mia, toxic positivity. Nah, toxic positivity apa tuh Mbak? Kenapa toxic bisa jadi positif juga? Nah, ini panjang sebenarnya. Cuman in short, toxic positivity adalah ketika orang dipaksa untuk berpikir positif aja dalam semua situasi. Padahal kenyataannya orang merasa sedih, orang merasa salah, itu wajar-wajar aja. Jadi yang perlu dilakukan adalah diterima rasa sedihnya, diterima rasa marahnya, kemudian dilihat apa yang bikin saya sedih, apa yang bikin saya marah. Dengan begitu kita jadi tahu nih apa yang bisa dilakukan kalau ada hal-hal itu terjadi lagi. Kalau toxic positivity kan seolah-olah orang tuh nggak boleh sedih, nggak boleh marah karena ambil positifnya aja. Enggak, setiap hal itu ada positifnya, ada negatifnya, dan dua-duanya perlu di-acknowledge. Jadi memang ada sisi positifnya, tapi nggak berarti sisi negatifnya nggak ada. Nah ini juga ini kan di luar sana pasti ada yang lebih sedih dari kamu. Itu kan comparison ya. Which is itu sesuatu yang sebenarnya nggak kita lakukan karena setiap orang startnya beda,
ketahanannya beda, perasaannya beda, resilience-nya beda. Jadi nggak bisa bilang di luar sana ada yang lebih sedih karena kita nggak bisa ngukur kesedihan orang loh. Iya, betul, betul, Kayak betul. gitu. Jadi jangan bilang pasti akan baik-baik aja gitu ya, nggak boleh Iya, ya. iya. Ya, instead of ngomong di luar sana pasti ada yang lebih sedih, mendingan ngomong look, I know why you are sad. Mhm. Gitu. Jadi kita acknowledge bahwa gue tahu nih lo sedih dan gue ngerti kenapa lo sedih. Oke, oke. Jangan langsung jangan sedih di luar ada yang lebih sedih, enggak. Atau dibilang jangan nyerah, enggak, di acknowledge aja. Look, gue tahu lu capek and it's okay untuk istirahat. Tapi ingat setelah itu kita harus move on. Misalkan gitu. Jangan tiba-tiba yang gak boleh nyerah, ayo jalan terus. Lah, mobil aja harus istirahat kan kadang-kadang. Iya, Manusia nggak boleh gitu. Iya. Harus tune up dulu. Iya. Benar, oke. Jadi jangan kita malah berusaha menunjukkan empati ke orang yang lagi ada masalah dengan cara yang salah ya tadi ya. Iya, karena ketika bilang kita ngomong kayak gini, kita jadi membuat dia merasa salah kan. Oh, berarti salah ya gue nyerah ya. Oh, berarti salah ya gue sedih. Ini kan kayak bilang jangan sedih, di luar ada yang lagi sedih. Ini orang lagi sedih kok malah aduh salah deh gue sedih gitu. Yang sebaiknya kan di acknowledge gitu. Ya gue ngerti lo sedih. Gue ngerti lo capek. It's okay to cry, it's okay to rest kayak gitu. Jadi memang kita malah harus mengajarkan ke orang itu untuk acknowledge dulu ya, tahap grieving. Nah, karena sebenarnya acknowledge itu adalah step pertama untuk let go. Pertama di acknowledge dulu, diterima, and then di let go. Jadi, nah orang juga kadang-kadang ini satu metode baru nih. Kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan perasaan dengan diri kita. Jadi kita bilang, aku belajar ini kayak terapiku juga sih. Kita sering banget bilang, gue sedih, gue marah. Jadi nempel kan, gue sama sedihnya jadi marah. Aku sekarang belajar mengungkapkan dengan saya merasa sedih. Ketika kita bilang saya merasa sedih, saya adalah satu entitas, kesedihan adalah suatu entitas, dan kalau ini adalah dua entitas yang beda, artinya entitas ini bisa dibuang. Iya, oke. Saya kalau aku kan ikut personal development di Asia Work ya. Jadi di mastery itu diajarkan bahwa perasaan itu bukan kita bukan perasaan. Jadi diajarkan untuk bicara dengan I experience sadness or I have sadness. Karena sesuatu yang kita miliki bisa kita buang. Kalau bilangnya saya sedih, sedihnya kan nempel. Tapi kalau bilang saya merasa sedih, saya merasa sedih. Kalau merasa kan itu temporer kan. Sekarang saya merasa sedih, nanti saya bisa merasa senang gitu. Itu salah satu terapi healing. Memisahkan diri dengan perasaan. Iya. Sama kayak kita memisahkan orang dengan nanti perbuatan. besok hari kedua bisa. Kita bisa ngomongin ini ya. Ini juga salah satu cara untuk gak relapse besok hari kedua. Gak relapse ya. Hari ketiganya seru banget deh, Mbak. Tapi kayaknya nih kita waktunya udah mau habis. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nggak? I know how you feel and why you feel sad. Oh, mungkin ini cara mengungkapkan. Iya, quote yang bisa boleh dicatat. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang curhat, kesedihannya jangan dimanjain, tapi juga jangan ditimpuk dengan toxic positivity. Di-acknowledge tapi diingetin. Diingetin apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari kesedihan itu, keluar dari rasa capeknya. Oke. Nah, sebelum ditutup nih, saya mau ngingetin jangan lupa teman-teman untuk isi feedback ada di kolom komen di Eureka Wow Love Series. Nah, satu pertanyaan terakhir ya Mbak, sebelum kita sudahi terus foto-foto. Dari Mutiara Dwi juga, bagaimana ketika saya memiliki hubungan, tapi saya selalu dibohongi, dan tetap mau jalin hubungan itu. Jadi biarpun dibohongin berkali-kali, tetap menjalani. Itu dianggap toksik gak sih? Saya mau ngelepas, tapi takut ngerasa kehilangan. Ya itu ya tadi. Kan kuncinya tanya ke diri sendiri, nyaman nggak berada dalam hubungan itu? Terus kalau tadi kamu takut, ditanya lagi, apa yang membuat saya takut kehilangan? Ini kan roots-nya insecure juga. Iya. Kalau ini pergi takut nggak ada lagi kan yang lain. Padahal
Padahal yang lain nggak datang kalau yang busuk ini nggak dibuang dulu. Padahal banyak akan ada buah-buah yang lebih baik lagi. Kalau rumah kita penuh sampah kan hal baik nggak bisa masuk kan? Jadi sampahnya dibuang dulu, Mbak. Iya. Sampahnya dibuang biar bersih dan yang baik bisa masuk. Jadi kembali memang kita harus feeling secure dulu, mencintai diri kita dulu ya Mbak ya. Oke, baru itu nanti ada di mungkin di hari kedua ya, gimana caranya ini. Betul. Kuncinya self love and self care. Self love dan self care. Wah, thank you banget nih Mbak Mia, banyak dapat pembelajaran nih tentang hubungan toksik macam-macam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Jangan lupa besok kita ada lagi toxic relationship series. Yang kedua mengenai bagaimana melepaskan si toxic relationship ini. Kan tadi teman-teman udah ada yang nanya ya, besok dikasih lagi nih kuncinya sama Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia sudah ada waktunya malam ini. Eureka. Terima kasih Eureka Woman Ladies. Bye. Bye semua. Bye. Bye.